Ini. Oh, siap. Waalaikum, Mas Khairus. Bagus. Suara ke dia. Ini ulah deketin. Cek. Suaranya sudah jelas, Kiai? Suaranya kecil, Mel. Suaranya sudah jelas, Kiai? Suaranya kecil, Mel. Kecil. Suaranya kecil. Suaranya sudah jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Mohon dicek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Di volume di Kiai sudah besar, ya? Suaranya kecil. Cek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Sudah besar, ya? Kecil. Cek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Sudah besar, ya? Kecil. Cek volume yang punya Kiai. Jelas, Kiai? Inder, ya. Cek. Cek. Ada? Tertangkap Pak Khairus? Bentar. Cek. Cek. Pak Kiai Yusuf masih. Assalamualaikum. Ada bagus. Sudah, Den? Sudah, Ki. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas Khairus. Pak Khairus. Yang mute. Pak Khairus. Oh, dia. Sudah berapa orang ya? 9? Udah 9. Tayangkan dulu. Nanti tuh. 9, Om. Oke, sebelum dia tahu ada kemarin sendiri. Ayamnya video di rumah dia tuh ngaji nawa itu video lah lagi ngaji bayang video dulu
Sambil menunggu partisipan yang lain, Kiai, mohon izin, mungkin kita sambil menyimak video dari BSM. Boleh. Nah, Pak Febi sudah masuk, alhamdulillah ya. Baik. Sebelum dimulai, kita simak tayangan video dari Bank Syariah Mandiri. 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 Syariah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kita mulai saja, Kiai. Cek. Cek. Bisa keluar? Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ma'bud bi kulli ihsan, al-ma'bud fi kulli zaman wa fi kulli makan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah perkenankan kita bertemu secara virtual di kajian online yang diselenggarakan oleh Masjid Darul Ihsan GMP Telkom Japati yang bersinergi dengan Bank Syariah Mandiri, yang tentunya bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidh, yang mengangkat tema besar amanah kunci sukses. Dan topik untuk kajian kali ini adalah implementasi amanah dalam dunia bisnis. Tentunya mungkin ini merupakan topik terakhir. Insya Allah nanti kita silaturahim kembali mungkin dengan Pak Febi, apakah dilanjut, karena masih banyak jamaah yang mengharapkan tindak lanjut atau ada kelanjutan dari kajian ini. Baik, agar tidak banyak menyita waktu, agar majlis ini senantiasa bertambah barokah, kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidh untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah virtual yang saya hormati, yang Allah muliakan, rekan-rekan para profesional muslim PT Telkom Indonesia, jamaah Darul Ihsan, para karyawan-karyawati, para profesional muslim Bank Syariah Mandiri yang saya hormati, yang Allah muliakan. Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang menggelar tema besar amanah kunci sukses. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kajian
topik amanah kunci sukses ini ada 4 subtopik. Yang pertama amanah sebagai akhlak Qur'ani, kemudian yang kedua amanah sebagai barometer iman, yang ketiga kiat membangun karakter amanah, dan kajian kali ini merupakan subtopik yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan amanah dalam dunia bisnis, termasuk juga dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, pada ada 5 P. Ini saya sebut P ini supaya mudah mengingat saja. Ada 5 P instrumen implementasi amanah dalam dunia bisnis. Dunia bisnis itu kalau dalam bahasa fikihnya adalah muamalah, ya. Kerjasama satu sama lain dalam sebuah aktivitas itu disebut muamalah. Nah, bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau apapun namanya itu bagian dari sana. Nah, oleh karena itu mengimplementasikan amanah dalam dunia bisnis, pertama-tama setelah tempo hari kita membahas kiat, ya. Setelah kita membahas kiat membangun karakter amanah, maka kemudian kiat itu supaya didukung 5 P instrumen implementasi amanah. Yang pertama, instrumen itu adalah pendidikan. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena pendidikanlah akan membangun karakter ada melalui pendidikan, kemudian membangun kesadaran melalui pendidikan, membangun awareness juga melalui pendidikan, ada unsur pembelajaran, kemudian penguatan knowledge, skill, dan attitude juga ada dalam pendidikan. Oleh karena itu, amanah yang merupakan bagian dari karakter, bahkan merupakan karakter utama, maka ini instrumen pertama untuk implementasi ini adalah melalui pendidikan. Artinya apa? Artinya sebuah korporasi atau sebuah keluarga, bahkan sampai kepada level menegara, kalau ingin para pejabatnya amanah, maka memang harus dididik bagaimana caranya amanah itu. Apa itu amanah, siapa yang harus amanah, kemudian di mana harus amanah, lalu siapa saja yang wajib menunaikan amanah. Itu semua memerlukan pembelajaran, ya, memerlukan pembelajaran. Di dalam korporasi juga begitu. Kalau pimpinan korporasi ingin jajarannya memiliki amanah, punya karakter amanah sehingga perusahaannya menjadi al-amin. Kalau perusahaannya al-amin artinya menjadi perusahaan yang terpercaya di hadapan customer-nya, maka sustainable growth perusahaan itu pasti terjamin. Dan dengan demikian akan mewujudkan kinerja unggulnya. Maka pimpinannya perlu punya kepedulian bagaimana mendidik karakter amanah kepada jajarannya. Jangan sampai pimpinan menuntut karakter amanah tetapi tidak pernah dilakukan yang namanya pendidikan amanah kepada para pejabat, para karyawan, dan seluruh jajarannya. Bahkan pendidikan amanah ini perlu diberikan kepada para customer. Sebab kalau yang amanah hanya perusahaannya, sementara customernya juga tidak diberikan pendidikan tentang amanah, maka ini akan timpang juga. Nah, kalau sudah customernya terpercaya, kemudian perusahaannya juga al-amin terpercaya karena orang-orang yang di dalamnya memiliki amanah, maka ini akan menjadi sebuah sinergi kerjasama yang baik, kerjasama bisnis yang baik. Kemudian karakter amanah ini juga perlu diberikan pendidikannya kepada mitra juga. Ya, oleh karena itu perusahaan ini memiliki tanggung jawab sekaligus kesempatan yang luas untuk mendidik amanah, menyampaikan pendidikan karakter amanah ini kepada semua yang terkait dengan perusahaan itu. Nah, dengan demikian semua akan bersikap al-amin.
Kalau semua bersikap al-amin, maka semuanya akan merasa aman dalam bisnis itu, dan itulah sebuah sinergi yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, P yang kedua adalah peraturan. Ya, peraturan. Meskipun seluruh jajaran perusahaan telah paham apa itu amanah, mengapa harus amanah, bagaimana akibatnya kalau sebuah perusahaan tidak amanah, artinya tidak menjadi al-amin, tidak terpercaya oleh customernya, apa bahayanya, dan kemudian bagaimana nasib perusahaan itu apabila tidak mampu mempertahankan karakter amanah di lingkungan jajarannya. Meskipun sudah begitu, tetapi pada sisi tertentu yang namanya manusia itu ada sisi khilafnya. Oleh karena itu, tentang amanah ini perlu masuk di dalam sebuah peraturan. Nah, kalau yang namanya peraturan, ini tentu saja sangat tergantung perusahaan masing-masing. Bagaimana menyusun peraturan ini supaya amanah itu terjamin, terjaga pelaksanaannya. Bagaimana caranya supaya melatih, supaya karakter amanah ini bisa dipastikan berjalan di lingkungannya, karakter amanah yang dimiliki, yang sudah diajarkan, yang sudah disosialisasikan, yang sudah ditekankan kepada seluruh jajarannya itu terjamin pelaksanaannya, maka harus didukung P yang kedua, namanya peraturan. Kalau yang namanya peraturan, itu paling tidak memang mengandung tiga hal, satu larangan, mengandung 4 hal. Satu perintah, yang kedua larangan, yang ketiga adalah penghargaan, kemudian yang keempat adalah punishment. Ya, itu yang namanya peraturan. Ada perintahnya, ada keharusan kewajiban-kewajibannya. Nah, berkaitan dengan kewajiban ini nanti, kalau itu terlaksana dengan baik, maka perlu ada reward. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada larangan. Tentu saja kalau larangan ini dilanggar, larangan ini tidak dilaksanakan, tidak diindahkan, maka punishment yang perlu ditegakkan. Sehingga peraturan ya, dalam sebuah perusahaan ini perlu ada peraturan yang menjamin bahwa karakter amanah itu memang terlaksana dalam perusahaan itu. Nah, persoalannya nanti akan berkaitan dengan yang kelima. Karena kalau sudah sekali ditetapkan peraturan, maka itu harus berlaku dari top pimpinan sampai kepada level yang paling bawah. Nah, kalau sudah begitu nanti menyangkut keteladanan. Itu saya kira yang kedua. Yang ketiga, instrumen implementasi amanah dalam dunia bisnis. Saya kira tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan. Justru kebiasaan inilah yang akan menjamin kalau orang sudah biasa amanah, maka dimanapun dia akan bersikap amanah. Nah, pembiasaan ini memang nanti akan terkondisi, akan tercipta pertama kali dengan pemaksaan karena ada peraturan. Ya, jadi setelah mengetahui seluk-beluk tentang amanah itu, untung ruginya, maju tidaknya perusahaan itu terkait dengan seberapa jauh karakter amanah itu diimplementasikan, maka supaya pasti diimplementasikan harus dijamin dengan peraturan. Nah, peraturan itulah nanti yang akan menjembatani sebuah amanah ini terbiasa sudah menjadi kebiasaan apa tidak. Nah, saya kira pembiasaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Awal-awalnya mungkin terpaksa. Nah, yang namanya terpaksa nanti akan ada kritik, akan ada ketidakfahaman, akan ada pesimisme, itu bercampur aduk nanti. Berbagai respon dari kalangan karyawan misalnya itu akan muncul. Misal saja pertanyaan, ini kan ranah bisnis, kenapa membawa-bawa agama, amanah segala? Nah, hal-hal begitu biasa muncul. Bisa jadi karena ketidakfahaman, bisa jadi karena memang berubah itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pada saatnya kalau ini kemudian pelan-pelan dilakukan sosialisasi terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan.
awalnya terpaksa, nanti kemudian menjadi sebuah kebiasaan, menjadi biasa. Nah, ini kalau sudah berkaitan dengan persoalan pembiasaan, supaya tidak terpaksa, itu nanti ada yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran ini menyangkut banyak hal. Kesadaran itu ditentukan oleh ilmu, tetapi juga tidak sekedar ilmu, tidak sekedar peraturan, tetapi nanti ada pembiasaan juga didukung yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu perlu dilakukan penyadaran terus-menerus. Kesadaran. Jadi ada instrumen pengetahuan, ada instrumen spiritual. Kemudian maka perlu disusul P yang keempat. Karena manusia sangat boleh jadi lupa, sangat boleh jadi tidak paham, sangat boleh jadi karena belum terbiasa. Maka kemudian meskipun ada peraturan, ada lain-lain, seringkali karena namanya juga sifatnya manusia, sangat boleh jadi itu nanti akan ada lupa, akan ada lengah, dan lain-lain. Maka kemudian perlu yang namanya peringatan-peringatan. Nah, peringatan ini artinya ada dua. Peringatan berkaitan kalau dianggap melanggar peraturan, peringatan berkaitan adanya penyadaran kembali, ya, penyadaran kembali. Misalnya apa? Misalnya dalam dunia bisnis, kalau ada sebuah pandangan bahwa ini kan dunia bisnis, kenapa harus membawa-bawa ajaran agama kepada dunia bisnis? Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan begitu, langsung maupun tidak langsung, maka peringatan dan penyadaran menjadi sesuatu yang penting. Kawan-kawan, bekerja ini adalah ibadah. Sarana untuk mencari rizki itu bagian dari perintah Allah. Sang pemberi rizki adalah Allah. Maka kemudian bekerja ini juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu jangan semata-mata dipandang kebiasaan menegakkan amanah ini urusan bisnis belaka, tetapi ini adalah bagian ibadah. Kalau bagian ibadah, maka semakin orang itu amanah dalam bekerja, maka akan memiliki dua keuntungan. Keuntungan pertama, dia menjalankan agamanya, yang berarti itu bernilai ibadah. Keuntungan kedua berarti membawa keuntungan bisnis bagi perusahaannya. Nah, kalau sudah begini, maka sampailah kepada yang namanya khasanah dunia dan khasanah akhirat. Nah, kira-kira peringatan-peringatan, pengingat-pengingat seperti itu layak diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena saja sekali lagi yang namanya manusia sering khilaf, sering alpa, maka peringatan-peringatan menjadi penting. Peringatan berkaitan dengan pelanggaran supaya tidak sampai jatuh punishment, peringatan kaitannya sifat manusia yang lupa, maka jangan sampai terjadi lupa menegakkan amanah. Karena amanah itu adalah akhlak Qur'ani, amanah itu adalah keteladanan utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amanah itu juga barometer iman, amanah itu akan menjamin keuntungan bisnis, dan sekaligus sebaliknya, tidak amanah itu merupakan akhlak tercela, tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mengancam keberlangsungan bisnis, dan tidak amanah merupakan perbuatan dosa. Nah, ini semua perlu selalu diingatkan dan diingatkan. Saya kira kalau terus diingatkan, maka yang tadinya belum paham menjadi paham, yang lupa kemudian menjadi ingat, yang tidak sadar mudah-mudahan tersadarkan, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan menegakkan amanah di ranah bisnis kita masing-masing. Yang keempat, P yang keempat adalah peringatan. Nah, yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, peneladanan, uswatun hasanah. Ini merupakan keniscayaan, tidak saja karena memang tipe masyarakat kita adalah paternalistik, tidak hanya itu, tetapi ini juga bagian dari sunnatullah. Manusia itu kalau tidak ada teladan, susah untuk berubah baik. Ada teladan saja kadang-kadang susah untuk berubah baik, apalagi tidak ada yang diteladani. Nah, kita berani mengatakan bahwa keteladanan merupakan faktor penting penentu keberhasilan sebuah implementasi karakter termasuk amanah, itu bagian dari sunnatullah.
kalau kita mau urut, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau runut dari awal, ini luar biasa. Pertama, Allah menciptakan manusia itu bermaksud supaya menjadi khalifah. Khalifah itu punya misi memakmurkan bumi. Ini urutannya seperti itu. Bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang kedua, khalifah itu dalam rangka membawa misi memakmurkan bumi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu ayat 61 surat Hud. Dialah Allah yang menebarkan kalian di muka bumi dan memerintahkan kalian untuk memakmurkannya. Nah, termasuk tentu saja bumi bisnis kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, peran kekhalifahan membawa misi memakmurkan bumi itu sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, wujud ibadah itu untuk mewujudkan visinya manusia, yaitu khasanah dunia akhirat. Oleh karena itu menjadi doa sabu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian unsur yang kelima, ini menjadi penting, sedemikian rahmannya Allah, sedemikian sayangnya Allah kepada manusia, supaya tidak mengalami kegagalan dalam mengemban misi, dalam mengemban fungsi kekhalifahan, membawa misi memakmurkan bumi, maka Allah kemudian berikan petunjuk yang namanya kitab suci. Itu unsur yang kelima. Nah, yang keenam, tidak sekedar kitab suci. Yang keenam, sekaligus diutus para rasul sebagai teladan. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat lengkap. Allah memberikan manusia itu sangat lengkap. Diberikan tugas mulia sebagai khalifah, kemudian diberikan tugas memakmurkan bumi, misinya itu. Semua itu dijanjikan oleh Allah bisa bernilai ibadah. Kemudian yang dalam rangka mendapatkan hasanah dunia akhirat, sudah begitu masih diberikan kitab suci sebagai petunjuk, dan yang keenam masih diberikan Rasul sebagai keteladanan. Dengan demikian sesungguhnya manusia dalam rangka ini semua tinggal menjalankan saja. Sesungguhnya tinggal menjalankan. Nah, oleh karena itu, kembali kepada 5P instrumen implementasi amanah dalam bisnis dan muamalah ini, maka peneladanan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemimpin adalah teladan. Siapa yang memiliki keteladanan tinggi, maka akan dijamin membangun karakter dan implementasinya di lingkungannya akan sangat berhasil. Tetapi kalau keteladanannya ini lemah, maka akan lemah juga. Keberhasilan akan rendah juga. Keberhasilan membangun karakter, apalagi implementasinya. Peneladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Keberhasilan Rasulullah di dalam membawa misi dakwah, termasuk dalam aspek-aspek yang lain, itu adalah karena yang menonjol adalah keteladanannya. Makanya kalau dilihat hadis-hadis Nabi itu sabdanya, dawuhnya, tausiahnya, fatwanya singkat-singkat. Tetapi yang panjang, yang nyata, yang komprehensif adalah justru keteladanannya. Mulai ranah ibadah, itu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja kaifiat praktek ibadah yang benar, tetapi adalah keteladanan ibadah dalam rangka mendapatkan nilai lebih dari ibadah itu. Sampai kepada level ibadah itu tidak saja untuk memenuhi kewajiban, tetapi sebagai wujud utama syukur yang benar dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam aspek ibadah. Itu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menonjol. Nah, oleh karena itu, dalam rangka membangun karakter, termasuk karakter amanah, dalam rangka memantapkan implementasi karakter amanah dalam dunia bisnis, yang tidak lain adalah dalam rangka mencapai sukses, maka peneladanan perlu mendapatkan perhatian yang sangat penting.
Bahkan para ahli budaya perusahaan itu malah peneladanan atau keteladanan ini bagian aspek kepemimpinan atau leadership, dan leadership ini memiliki faktor tertinggi kontribusinya dalam membangun karakter. Yang pertama adalah tentu saja pembelajaran tadi itu ada 3, kemudian sistem. Jadi kalau bicara budaya perusahaan itu disingkat hanya 3. Yang pertama ada values, nilai-nilai yang disepakati. Kemudian yang kedua, kontribusinya nilai-nilai ini 25. Tetapi meskipun kecil ini menentukan. Karena kalau tidak ada nilai yang dianut, maka tidak akan terjadi yang namanya sebuah budaya. Kemudian yang kedua ada sistem. Nah, sistem ini tadi saya jelaskan, peraturan itu termasuk sistem. Kemudian yang ketiga, nah sistem ini kontribusinya adalah 35 ya, 35. Kemudian yang 40-nya adalah leadership. Ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan itu sangat menentukan keberhasilan upaya membangun karakter termasuk implementasinya. Dan kepemimpinan yang paling menonjol, aspek kepemimpinan yang paling menonjol menentukan keberhasilannya adalah keteladanannya. Maka aspek kelima, P yang kelima, peneladanan, ini sesuatu yang memiliki nilai paling besar. Rekan-rekan sekalian, para profesional muslim yang saya hormati, itulah 5P instrumen implementasi amanah dalam bisnis. Kalau ingin amanah itu tegak dalam dunia bisnis, maka perhatikan 5P dengan sebaik-baiknya. Adakan pendidikan, buat peraturan, laksanakan kebiasaan, jangan bosan mengingatkan terus-menerus, dan yang paling penting adalah tegakkan keteladanan pimpinan di lingkungan itu. Kalau 5P ini terpenuhi, insya Allah implementasi amanah, membangun karakter amanah akan berhasil, termasuk implementasinya. Rekan-rekan sekalian, kemudian muncul pertanyaan, ranah implementasinya di mana? Ranah implementasinya di bagian mana saja, di aspek mana saja. Nah, ini kita melihat prinsip-prinsip muamalah. Jadi penerapan karakter amanah itu melekat pada paling tidak pada prinsip-prinsip pokok muamalah dalam Al-Quran. Itu ada, kalau kita boleh singkat, ada 5M itu. Ada 5M. Bahwa amanah itu nanti diletakkannya, diimplementasikannya, melekatnya ada di mana. Bahkan sekaligus amanah tidaknya itu nanti tampak akan ada di mana. Yang pertama adalah memenuhi akad atau perjanjian. Ini amanah ada di sana. Seseorang itu amanah dan tidaknya, itu nanti kelihatan dia memenuhi akad apa tidak. Nah, sekaligus, ini kalau nanti dikaitkan dengan peraturan, tadi kita sebutkan bahwa P yang kedua di atas tadi adalah peraturan, maka peraturan itu sangat boleh jadi nanti secara teknis melekat kepada perjanjian-perjanjian itu. Perjanjian-perjanjian yang dibuat. Nah, dasarnya apa? Bahwa implementasi amanah itu melekat pada perjanjian-perjanjian bisnis sangat jelas. Prinsip yang pertama, pemenuhan akad dalam bisnis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Saya kira bahasa akad ini familiar bagi kita. Boleh kita sebutkan akad karena memang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, akad jual beli, apalagi akad nikah itu sudah paling familiar. Kemudian yang kedua, memungkinkan juga diganti dengan perjanjian.
Karena memang akad-akad itu adalah mengikat perjanjian-perjanjian antar para pihak. Nah, karena Al-Quran menyerukan bahwa ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, maka penuhilah akad-akad kalian, penuhilah perjanjian-perjanjian kalian. Tentu saja ini termasuk perjanjian-perjanjian dalam bisnis. Ini seruan Al-Quran, ini bagian dari karakter amanah. Kalau akad perjanjian-perjanjian dipenuhi, maka nanti akan muncul al-aminnya. Ya, begitu. Misalnya sudah dideklar gangguan penanganan gangguan berapa hari Pak Asep? H plus berapa itu? Nah, itu adalah janji kita kepada customer itu. Nah, apalagi sudah masuk dalam peraturan. Nanti jangan sampai kalau customer diterlantarkan tidak punya kuasa untuk komplain, apalagi memperoleh ganti untung misalnya, tetapi begitu yang tidak amanah, tidak tepat janji, nanti customer ada punishment yang definitif. Nah, ini nanti menjadi prinsip keseimbangan. Ya, aufu bil uqud. Baik korporasi maupun customer-nya, maupun supplier-nya, maupun government-nya, nah, semua itu mendapatkan seruan Al-Quran untuk semua menjalankan amanah. Nah, kalau ini dijalankan, tadi saya katakan di awal akan terjadi sinergi yang kuat dalam menegakkan amanah. Dan pada untungnya, pada akhirnya, kalau sinergi kuat dalam menegakkan amanah, baik korporasinya, customer-nya, vendornya, mitranya, pelaksananya, dan lain-lain, itu nanti akan menjadi keuntungannya juga akan dinikmati bersama. Itu dahsyatnya amanah. Itu yang pertama. Jadi amanah itu melekat, implementasinya pada pemenuhan janji sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ini sangat jelas. Kalimatnya jamak aqdun, uqud. Nah, ini menjadi penting, menyimpang sedikit tetapi ada makna pelajaran yang penting. Aqdun, akad, itu nanti muncul kalau dalam kajian akidah kan ada tauhid, iman kan ada akidah. Ada akidah. Akidah itu juga ada kata akad. Ada kata akad. Ada kata akad. Apa hubungannya? Ada 3 istilah kan kalau dalam kajian keimanan itu ada iman, ya, ada akidah, kemudian ada tauhid. Nah, gitu. Iman artinya percaya, yakin. Orang yang tidak yakin dan tidak percaya, tidak mungkin dia membuat perikatan atau membuat janji. Orang mau menandatangani sebuah perjanjian kalau dia percaya bahwa masing-masing pihak akan terjamin haknya, terjamin keuntungannya, dan seterusnya. Kalau tidak percaya, tidak iman, tidak yakin, tidak akan ada yang namanya perjanjian, tidak akan terjadi namanya akad. Nah, itu maknanya ada ke sana. Maka seorang mukmin itu baru merasa kuat ikatannya, akidahnya kepada Allah kalau imannya kuat. Nah, itu merasa terikat betul dia. Nah, itu sedikit menyimpang, tetapi ini dari aspek kajian bahasa mengandung makna dan pelajaran penting. Yang kedua, ini rada sayang waktunya singkat sehingga tidak bisa dikupas secara panjang lebar. Yang kedua, bahwa dalam dunia bisnis implementasi amanahnya terletak kepada prinsip muamalah yang kedua. Prinsip bisnis yang kedua yang ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu M kedua, mencatat transaksi. Ya. Itu ayatnya merupakan ayat terpanjang dari seluruh Al-Quran, yaitu ayat 282 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi ada seruan mencatat transaksi
ada seruan pentingnya orang yang mencatat transaksi, seruan bahwa orang yang melakukan bisnis itu perlu mengedepankan takwa. Ayat ini luar biasa. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, perhatikan dengan baik. Itu di tengahnya ayat. Ya. Al-yaktub wal yumli lilladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Ayat ini bicara tentang transaksi bisnis. Tetapi di dalamnya ada seruan takwa, wal yattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa takwa itu tidak sekedar ditunjukkan dalam ranah ibadah ritual, ibadah mahdhah saja, tetapi ketakwaan itu juga dituntut terimplementasikan di dalam ranah bisnis. Nah, salah satu wujud orang bertakwa itu adalah orang yang bersikap amanah. Karena apa? Karena amanah itu perintah Allah. Orang yang bertakwa senantiasa menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu ada seruan takwa berkaitan dengan pelaksanaan transaksi bisnis untuk menjalankan amanah di sana. Ayat ini sangat menarik. Nah, kemudian ada saksi, 2 orang saksi. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 orang dan 2 orang perempuan. Dan fungsinya dijelaskan supaya kalau yang satu lupa, yang satu mengingatkan. Dan kemudian saksi itu juga bersikap adil, bersikap jujur, dan seterusnya. Bahkan, rekan-rekan sekalian, penting mendapatkan perhatian, seruan takwa di dalam ayat ini 2 kali. Ya. Menjelang akhir ayat, itu ada seruan Allah, wattaqullah. Nah, gitu. Wattaqullah la'allak wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi dalam satu ayat seruan 2 kali takwa, padahal ayat ini bicara bisnis. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengedepankan ketakwaan di dalam menjalankan bisnis. Sekali lagi, salah satu wujud orang bertakwa adalah mengedepankan, mewujudkan karakter amanah dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, saya percepat, adalah menghindarkan pemaksaan. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga dalam bisnis adalah menghindarkan pemaksaan. Transaksi yang dilakukan dengan cara pemaksaan, maka dengan sendirinya batal demi hukum. Secara syariat dianggap tidak sah. Kalau tidak sah transaksinya bisa mempengaruhi tingkat kehalalan rizkinya. Oleh karena itu tidak ada sifatnya pemaksaan. Ya, pemaksaan. Nah, barangkali ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang yang kena punishment. Pak Asep, saya ini memang salah, tapi tidak boleh didenda. Ini saya terpaksa. Padahal bisnis kan nggak boleh ada unsur keterpaksaan. Nah, tidak bisa begitu, ya. Karena kesadarannya sudah dijelaskan sejak awal. Kalau customer memenuhi ini, maka tidak akan ada punishment. Tapi kalau terjadi keterlambatan demikian, maka ada punishment. Dan itu sudah diberitahukan sejak awal. Oleh karena sudah yakin dan mengerti, maka ditandatangani, kan begitu. Nah, jadi jangan sampai syariat yang begitu bagus lalu dijadikan tameng untuk kepentingan tertentu. Tidak boleh ada pemaksaan dalam transaksi bisnis. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Yang saya tulis merah itu adalah stressingnya ada di situ. Jangan makan harta di antara kalian secara batil, kecuali itu bisa terhindar dengan perniagaan yang saling merela. Kalau ada unsur keterpaksaan satu sama lain, berarti ada unsur kebatilan dalam transaksi bisnis. Kalau ada unsur kebatilan, berarti itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Itu prinsip yang ketiga, yaitu adalah menghindarkan pemaksaan. Kemudian yang keempat adalah meniadakan monopoli. Jadi dalam bisnis tidak boleh terjadi monopoli. Tidak boleh terjadi monopoli. Nah, mungkin ini muncul pertanyaan, wah dulu gimana rizkinya orang dulu yang perusahaan masih monopoli?
itu beda kasusnya. Ya. Karena monopoli saat itu bukan maunya perusahaan kita, tetapi itu adalah kebijakan ulul amri, kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah itu oleh Al-Quran diberikan otoritas untuk menetapkan peraturan. Oleh karena itu, kita tidak terkena dosa kalau itu adalah memang kebijakan dari government. Ayatnya jelas 59 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sepanjang kebijakan itu tidak melanggar syariat Islam, maka ketetapan-ketetapannya kemudian wajib diikuti. Apalagi kalau menyangkut monopoli, ya. Sehingga kemudian dibuka monopoli, kemudian terjadi kompetisi. Ini adalah sebenarnya lebih sesuai dengan syariat Islam, karena memang dalam syariat Islam tidak boleh ada yang namanya bisnis terjadi monopoli. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar sumber-sumber kekayaan itu, sumber-sumber ekonomi itu tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, oleh orang-orang kaya saja. Nah, oleh karena itu government menjadi memperoleh amanah, ya. Government, pemerintah memperoleh amanah dari agama untuk mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi bisnis yang monopolistik. Ya. Itu ayatnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Yang terakhir, yang kelima, di dalam bisnis itu juga harus memenuhi M yang kelima, memenuhi kewajiban terkait bisnis. Mungkin zakat, mungkin pajak, begitu. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang terkait dengan bisnis. Ini prinsip yang kelima. Rekan-rekan sekalian, itulah 5M. Ya, 5M prinsip muamalah di dalam yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam bisnis, dalam transaksi, dalam dunia bisnis, wajib memenuhi 5M, memenuhi seluruh perjanjian, mencatat transaksi-transaksi bisnisnya. Yang ketiga, menghindarkan pemaksaan. Yang keempat, menjauhi bisnis yang monopolistik. Kemudian yang kelima, memenuhi kewajiban terkait dengan bisnis, mungkin termasuk pajak, zakat, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Saya kira itu tidak sangat mendalam, karena memang barangkali aspek waktu. Kalau ini ada waktu rada panjang didialogkan merupakan sesuatu yang sangat menarik. Saya kira demikian, Ustadz Denny dan sahabat-sahabat yang lain, barangkali masih ada waktu kalau mau diskusi, silakan. Ada pertanyaan, Kiai? Dari GS NIK ya itu ya? NIK 640151. Ya. Mohon penjelasan, apakah apabila dalam suatu kerjasama salah satu pihak tidak amanah, Allah akan tetap memberikan rahmatnya kepada kerjasama tersebut atau lepas dari keduanya? Demikian, Kiai. Alhamdulillah. Ini pertanyaan sangat bagus. Dan saya meyakini yang bertanya sudah pernah mendapatkan ceramah tentang ini. Beliau ingin mengingatkan kita semua bahwa di dalam kerjasama seluruh aspek atau seluruh pihak yang terkait wajib menunaikan amanah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita sebuah perusahaan maka perlu melakukan yang namanya pendidikan atau sosialisasi atau apapun namanya, supaya memastikan tegaknya amanah kepada semua yang terkait dengan bisnis kita. Mungkin customer-nya, mungkin mitra kerjanya, mungkin suppliernya, dan lain-lain.
Nah, karena apa? Karena sikap amanah dari semua pihak itu, dari orang-orang yang terikat dan terkait kerjasama itu menentukan keberkahan, atau istilah sahabat yang bertanya tadi, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi sangat jelas, ana ahadus syarikain malam yahun ahaduhuma. Saya akan menjadi salah satu pihak dari mereka yang berserikat, dari mereka yang melakukan kerjasama. Selama mereka menegakkan amanah, maka akan aku berikan pertolongan dan keberkahan. Tetapi ketika mereka tidak menegakkan amanah, karena amanah itu perintahku, maka aku akan lepas diri dan tidak akan ada keberkahan transaksi kerjasama bisnis yang mereka lakukan. Itu hadis qudsi. Demikian, terima kasih. Barangkali yang lain mungkin Ada yang lain? Silahkan. silakan. Tinggal dibuka mikrofonnya. Pak Ustadz Deni, boleh tanya? Mangga, Kang Dase. Pak Kiai. Alhamdulillah. Punten, kelanjutan Mas. dari pertanyaan tadi, kalau misalkan sudah terlanjur kita melakukan muamalah dengan pihak yang lain yang tidak amanah, apa langsung membatalkan muamalah tersebut atau bagaimana ya? Cukup pertanyaannya? Cukup. Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan sangat bagus. Kalau sudah terlanjur berjalan sebuah kerjasama itu, kemudian ternyata diketahui salah satunya tidak amanah, ya. Salah satunya tidak amanah. Apakah itu langsung memutuskan saja atau bagaimana? Nah, tadi saya sampaikan ini berkaitan dengan 5P tadi itu, ada peraturan tadi itu, ada peraturan tadi itu, ini ada kaitannya. Nah, kaitannya di mana? Dikaitkan lagi, dihubungkan lagi dengan prinsip yang nomor 1, yaitu ada perjanjian. Ya. M yang 1 kan memenuhi janji. Nah, untuk menjamin supaya kalau terjadi ketidakamaнаhan bisa diputus di tengah jalan, karena memang tidak amanahnya, jangankan semua pihak, satu pihak saja itu akan mempengaruhi keberkahan kerjasama dan bisnisnya, maka itu semua harus diletakkan pada peraturan di awal. Nah, ini maka legal ini bagian legal harus betul-betul paham. Tidak saja melihat aspek-aspek hukum bisnisnya, tapi juga hendaknya memperhatikan aspek-aspek karakternya termasuk amanah ini. Itu harus betul-betul mendapatkan perhatian. Kalau tidak memenuhi ini, tidak memenuhi itu, bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Nah, pertanyaannya maka bisa dibalik. Kalau tidak diatur, lalu kemudian terjadi penyimpangan ketidakamaнаhan, nah ini yang jadi persoalan. Karena ada kaidah fikih yang menyatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam, orang-orang beriman itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Maka harus menjalankan kesepakatan di awal itu. Di luar kesepakatan itu tidak boleh dijalankan. Kalaulah itu ternyata terjadi kesalahan, ini harus dimusyawarahkan, harus dinego ulang. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahkan di antara mereka. Saya kira itu jalan keluar yang bisa ditempuh. Jadi teliti mencantumkan koridor amanah dalam perjanjiannya, kemudian lakukan sosialisasi dengan sepaham-pahamnya, kemudian berikan ingatan-ingatan supaya tidak lengah dengan perjanjiannya, dan kalau ternyata terjadi human error di tengah, harus dilihat. Kalau itu masuk dalam perjanjian, maka itu perjanjiannya harus ditaati. Tetapi kalau lengah tidak masuk perjanjian, harus dimusyawarahkan ulang. Itu jalan keluar yang diberikan oleh Al-Quran. Kenapa sedemikian penting dan berlapis-lapis Al-Quran memberikan guidance seperti itu? Tidak lain adalah karena memang amanah ini menjamin berkah dan tidaknya dalam transaksi dan usaha bisnis. Demikian Kang Dase dan sahabat-sahabat yang lain.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Luar Sami-sami. biasa. Alhamdulillah. Sepertinya Kiai tidak ada yang bertanya lagi. Oh ya, Agar majelis ini makin barokah, mohon perkenannya untuk ditutup dengan doa Kiai. Kita Baik. mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina. Wahai Allah, berkailah umur dan usia kami. Wa barik lana fi ilmina. Berkailah ilmu-ilmu kami. Wa barik lana ya Allah fi a'malina. Berkailah usaha, bisnis, dan profesionalitas kami. Wa barik lana fi rizkina. Berkailah segala pendapatan dan rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina. Berilah keberkahan keluarga, putra-putri dan seluruh keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana. Berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Wa sallimna wa auladana wa dzurriyyatina wa ma ma'ana. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan putra-putri keturunan kami, selamatkan korporasi kami, dan selamatkan segala hal yang Kau karuniakan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian telah kita ikuti bersama. Semoga aktivitas kita senantiasa bisa ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kiai. Alhamdulillah.